نبي الهدى لا تنسني من شفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-aqwan bin nuri sayyidi waladi adnan. Haitsu qala rabbukum laqad ja'akum minallahi an-nur wa hadha an-nur huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'il kahroba mataradan tantofi faltantofi wa da'i syamsa mata'aradan tuksyaf faltuksyaf wa da'il qamara mata'aradan tuksyaf faltuksyaf. Ala wa indana syamsu syariqah ala wa indana syamsul huda ma badagoba wa la batakib. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه النور أما بعد. Hadratul kiram, para asatid, para guru-guru ngaji, terkhusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Laskar Kauni, saudara kami Al-Ustaz Ahmad Saifullah, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abdul Muqsid, dan seluruh asatid yang hadir di tempat ini. Hadirin hadirat semua rahimakumullah. Pada kesempatan majelis yang mulia ini kita sedikit akan membahas tentang sebuah kitab yang mulia bagi saya, karena sejarah daripada kitab Minhajul Abidin sendiri ini adalah kitab terakhir yang dikarang oleh Hujjatul Islam Sayyidina Imam Al-Ghazali. Sehingga dari banyaknya kitab yang beliau karang, terakhir beliau tidak menemukan kelegaan di dalam hatinya karena terlalu meluas keterangan yang di dalam kitab-kitabnya. Lalu beliau meminta kepada Allah ibtihal, memohon betul-betul di dalam hari-hari yang sangat banyak sekali untuk diilhamkan sebuah kitab yang mana kitab ini dengan kecilnya kitabnya tetapi merupakan ringkasan di dalam ilmu tasawuf seluruhnya. Lalu diilhami dan dikaranglah kitab Minhajul Abidin ini. Ini adalah kitab terakhir yang dikarang oleh Hujjatul Islam Sayyidina Imam Al-Ghazali, dan tidak memiliki nuskha daripada kitab ini kecuali khusus dari santri-santrinya yang disebarkan dan kita bisa pelajari pada saat ini, alhamdulillah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita niatkan dalam hati kita bukan hanya sekedar untuk mendengar daripada apa yang kita dengarkan di dalam majlis ini, tetapi kita berniat untuk mengamalkan dengan apa yang kita dengarkan. Karena dalam kitab ini Imam Ghazali beliau menerangkan bahwa ada 7 aqabah, ada 7 rintangan yang harus kita lewati untuk kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita terangkan satu persatu karena akan kita terangkan dalam majlis-majlis yang akan datang. Tetapi perlu diketahui bahwa rintangan yang pertama yang harus kita lewati adalah aqabatul ilm, rintangan ilmu. Rintangan ilmu. Karena ilmu itu bagaikan kutub, madar, poros, yang segala sesuatu itu tergantung dengan porosnya. Ya. Oleh karena itu, maka ilmu dan ibadah adalah 2 permata yang sangat luar biasa, yang karena keduanya inilah Allah menciptakan alam semesta ini. Maka muliakan sesuatu yang karena keduanya Allah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga 7 lapis seperti Allah menciptakan langit. Jadi bukan hanya langit yang 7 lapis, tetapi bumi juga 7 lapis. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatanazzalul amru bainahunna, yang turun dan naik semua perkara dari atas langit ke bumi dan dari bumi ke langit. Ada yang diturunkan sama Allah dan semua hamba yang dilakukan hamba naik kepada Allah, kepada langit sana. Oleh karena itu pernah pada suatu saat ketika Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau pernah di dalam majlis yang seperti ini ditanya oleh seseorang. Pertanyaan itu adalah, apa tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah di dalam kesibukan. Kesibukannya apa? Allah apa sibuknya Allah? Lalu orang-orang seperti Imam Syafi'i, ketika dia tidak ada ketetapan di dalam jawaban, beliau selalu menahan pertanyaan tersebut untuk mencari jawaban supaya tenang hatinya. Maka diundur, ini pertanyaan akan saya jawab besok, kata Imam Syafi'i. Lalu dicari semua tafsir-tafsir yang beliau punya, dibaca tentang tafsir kullu yaumin huwa fi syan, sampai beliau tidak menemukan jawaban yang pas dengan hatinya. Di tengah kelelahannya ketika mencari dalil tafsir yang tepat untuk mencari tafsir kullu yaumin huwa fi syan, beliau tertidur, Imam Syafi'i. Ketika tertidur bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ditanya, wahai Syafi'i, apa yang kau pusingkan, apa yang membuatmu bimbang dan lain sebagainya. Ada seseorang bertanya Rasulullah tentang tafsir ayat Al-Qur'an, kullu yaumin huwa fi syan, setiap hari Allah dalam kesibukan. Lalu dijawab sama orang itu, tafsirnya adalah su'unun yubdihi wa la yabtadihi. Perkara yang ditampakkan yang bisa terlihat mata dan banyak perkara yang tidak bisa tampak, semua itu adalah sibuknya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa yang bertanya kepadamu itu adalah akhi Khidir, katanya. Saudara saya Khidir yang tanya. Besok datang hadir majlis lagi, kembali bertanya, bagaimana Imam, apakah kau sudah dapatkan pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada sampean? Iya, tafsirnya adalah su'unun yubdihi wa la yabtadihi. Perkara yang Allah tampakkan, kelihatan ini, kecelakaan, gempa bumi, kita berbahagia, datang anak, ada yang meninggal dunia, itu tampak. Ada yang rahasia di belakang itu yang hikmahnya lebih besar yang kita tidak pernah tahu itu apa semuanya. Ada yang tampak dan ada yang tampak, itu sibuknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjawab dengan su'unun yubdihi wa la yabtadihi, lalu berkata Nabi Khidir, ya, sallu ala man allama, bersalawatlah kepada orang yang mengajarimu. Tahu, tidak mungkin dapat tafsir ini kecuali langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalam tafsir manapun. Jadi perkara yang tampak dan tidak tampak, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, perkara yang naik turun, itu gunanya untuk apa? Allah semuanya menciptakan, yang menciptakan bumi, langit dan semua perkara yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu, supaya kalian mengetahui. Jadi maksud penciptaan dan semua perkara yang terjadi di atas langit dan bumi ini untuk supaya kalian mempunyai ilmu. Lita'lamu, katanya Allah. Ilmu apa? Ya, yang paling penting dan paling fardu, yang paling berharga di atas muka bumi daripada ilmu apapun adalah ilmu, supaya kita mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu segala maha mampu terhadap segala sesuatu. Ketika ini sudah meresap atau sudah tertanam dalam hati kita, ketahuilah kita akan menjadi hamba yang sesungguhnya ketika kita merasakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Ketika ini akan berbuah dengan buah-buah akhlak yang mulia ketika kita tahu betul bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Maka kita tidak akan menuhankan akal kita lagi, maka kita tidak akan menuhankan rencana kita lagi. Kita berusaha, tetapi Allah yang maha mampu yang menentukan.
Yang pertama, lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sudah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada satu perkara di atas muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik daun yang jatuh dari pohon ataupun debu yang tertiup terkena angin, berapa jumlahnya dan akan kemana jatuhnya, semua atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang yang berwarna hitam di dasar laut yang dalamnya lebih daripada 1000 km bahkan, yang tidak terkena cahaya, yang tidak mungkin disentuh oleh makhluk manapun, Allah mengetahuinya dan tetap memberikan rizki. Supaya kita tahu penciptaan segala sesuatu dengan keseimbangannya ini, kita mempunyai Tuhan yang meliputi segala sesuatu tersebut dengan ilmunya. Makanya dahulu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Faqala ya Daud, ya, ta'allam ilma, ta'allamul ilman nafi', belajarlah kamu ilmu yang bermanfaat. Wa qala ilahi mal ilmu nafi', belajarlah ilmu apa itu ilmu yang bermanfaat ya Allah? Ya. Lalu ilmu yang bermanfaat adalah anta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai. Kau supaya kau tahu, ya, belajarlah ilmu yang kau dengan ilmu tersebut mengetahui keagunganku, ya, dan kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kamala qudrati ala kulli syai', dan kemampuan, sempurnanya kemampuanku terhadap segala sesuatu. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya, karena ilmu yang seperti inilah yang membuat engkau dekat denganku. Supaya tahu, ya. Oleh karena itu memang di dalam agama ini, ketika seseorang meninggal dalam usia dia belum balik, maka dia mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dahulu Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau berkata apa? Ma yasurruni an law muttu tiflan wa udhiltul jannah wa lam akbar fa'arifa rabbi, katanya. Aku tidak berbahagia seandainya aku meninggal dalam keadaan kecil, ya. Lalu karena aku masih kecil dan belum balik, aku dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak senang saya kalau cuma kayak gini, cuma melebur surga atau enggak, ya. Tidak kepingin kalau cuma seperti itu. Walam akbar, dan saya belum besar, fa'arifa rabbi, dan saya mengetahui Tuhan saya kepingin saya kenal dengan Tuhan saya. Oleh karena itu, selain untuk Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk kita mengetahui, berarti Allah menciptakan untuk sesuatu yang paling mahal, namanya ilmu. Dan maksud Allah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini adalah, tapi khusus, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan dari bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Turjumanul ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau berkata dalam tafsir ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata beliau arti liya'budun liya'lamun, untuk mereka mengetahui siapa Tuhan mereka. Paham, ya? Ya, jadi ini dua permata. Permata yang pertama adalah ilmu, permata yang kedua adalah ibadah. Maka agunganlah dua permata ini, yang karena dua permata ini Allah menciptakan alam semesta ini. Karena itu kita harus, dan ilmu, ya, itu lebih afdol daripada ibadah, karena ilmu itu madar itu poros, ya. Walaupun seseorang beribadah seperti malaikat, tetapi ibadahnya dilakukan tanpa ilmu, maka dia lebih dekat dengan kehancuran daripada keberuntungan. Paham, ya? Seandainya seseorang beribadah dengan ibadahnya malaikat, tetapi ibadah yang dia lakukan tanpa menggunakan ilmu, dia lebih dekat dengan kehancuran daripada keberuntungan. Karena itu ilmu, ya. Oleh karena itu orang-orang Arab dulu berkata apa? Ya, man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahlu tula hayatihi ijhad wala taksal wala taku ghafilan fan nadamatu uqba liman yatakasalu, katanya. Man lam yadhuk dhulla ta'allum sa'atan, orang yang tidak pernah merasakan hinanya ketika belajar mencari ilmu ini, ketika di dalam hidupnya,
maka dia akan terhina terus karena dia tidak mempunyai ilmu sepanjang umurnya. Beda derajatnya orang punya ilmu sama anda. Di mata manusia, di mata Allah beda semuanya. Yang tidak mau capek, tidak mau sumpah, tidak mau kepikiran dengan ilmu, ya dia harus siap dengan hina, bodoh terus seumur hidupnya. Lalu nasihat seorang guru, ijhad, temenan, yang sungguhan ketika belajar. Wala taksal, jangan malas. Wala taku ghafilan, jangan sampai lalai. Ini perkara mulia. Karena penyesalan itu bagi orang-orang yang dia bermalas-malasan. Paham ya? Lalu ketika menerangkan tentang kemuliaan dan buah daripada ilmu itu, kita semua tahu ayat ini, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Ya, Allah menyebutkan khosyah bukan khauf. Apa beda khauf sama khosyah? Oh, beda. Beda di antara khauf dan khosyah. Kalau khosyah itu rasa takut dengan ijlal, dengan baha, dengan mahabbah, dengan ta'zim, itu namanya khosyah. Seperti ketakutan kita dengan guru kita. Kenapa? Karena kita mengagungkan beliau, jadi kita itu takutnya kita karena kebesaran guru kita, atau karena kecintaan kita dengan guru kita, itu namanya khosyah. Tetapi apabila takutnya itu hanya sekedar takut belaka, ada preman dan lain sebagainya, saya takut dipukul karena ini bajingan, ini apa, itu dalam bahasa Arab namanya khauf, takut. Dan diterangkan di sini innama yakhsallah, ya hanya saja yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba yang ulama yang mempunyai ilmu, karena semakin kenal akan semakin takut, semakin kenal semakin agung Allah di hatinya, semakin kenal semakin cinta dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang namanya khosyah selalu diliputi dengan yang namanya ta'zim, mahabbah, pengagungan dan lain sebagainya, itu khosyah namanya. Lalu khosyah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama khosyatul awam, takutnya orang-orang awam seperti kita dan model kita ini. Bagaimana takutnya? Takutnya mereka ini ya takut tidak masuk surga, karena di surga di sana ada bidadarinya, karena di surga di sana ada ada istana-istananya, ada kenikmatannya. Takut dia kalau ketinggalan surganya. Dan dia takut luar biasa untuk masuk neraka, karena di neraka itu ada azab yang pedih. Ya, ada malaikat yang siap untuk menjambuk kita, ada ular-ular dan azab yang pedih yang tidak bisa kita bayangkan. Sehingga apa? Mereka mencari ilmu, mereka belajar, beramal dengan ilmunya. Ketika dia dalam golongan awam ini, ketakutannya hanya takut masuk neraka dan kepingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lebih daripada itu. Ketika dia naik kepada derajat khawas, orang-orang yang khusus, maka berbeda lagi. Takutnya adalah dikarenakan haya, bagaimana sa'atul wukuf baina yadaillah, malu dia. Orang-orang yang sudah malu seperti ini, terkadang karena satu dosa saja, ya teringat ketika dia nanti kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dia bergetar seumur hidupnya. Kita ini tidak perlu banyak dosa untuk menangis setiap malam. Cukup satu dosa ketika ada iman dan ta'zim kepada Allah, maka cukup satu dosa itu membuat kita nangis setiap malam-malam kita. Faham ya? Iya. Ya sering, tidak akan saya bosan-bosan untuk memberikan contoh ini. Maka derajat orang takut malu sama Allah itu seperti malunya minimal seperti malu dengan orang-orang gimana perasaan kita ketika kita ini ketahuan maksiat dengan orang soleh? Apa kira-kira kita punya muka untuk menampakkan wajah kita kepada orang soleh tersebut? Saya, wa'iyadzubillah, misalkan, ya semoga selamat semuanya ya. Ini hanya permisalan. Saya takut memberikan misal kepada antum, lebih baik saya misal badan saya sendiri saja. Misalkan saya ketahuan zina dengan siapa? Dengan guru saya Al Habib Umar misalkan. Itu rasa malunya seperti apa? Kira-kira setelah saya ketahuan, saya masih punya wajah enggak untuk bertemu dengan guru saya? Masih kuat malunya untuk bertemu dengan, itulah orang-orang soleh. Ketika dia sudah mulai kenal sama Allah, yang khawas ini,
dia malunya luar biasa, setiap malamnya nangis, bukan dengan banyak dosa, cukup dengan satu dosa, tetapi kemaluan itu membuat dia tidak mempunyai wajah kelak bagaimana hari kiamat ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan sudah ini hilang, maka kita belum masuk dalam golongan ini. Justru terlena dalam dosa demi dosa demi dosa tiap harinya. Teringat ketika ada mukhatabah di antara Allah dengan makhluknya, abdi tadkur yawma kadza wa kadza, sa'ata kadza wa kadza, katanya Allah. Hambaku, ingat enggak kamu pada waktu ini? Pada saat ini. Ya, lama statarta an ayunin nas, ketika kamu bersembunyi dari pandangan manusia, tutup pintu dari pandangan mereka, tidak ada yang tahu. Amil talima la yurdini, ketika tidak ada manusia yang melihat sama sekali, kamu berbuat dengan perbuatan yang tidak aku ridhoi. Abdi, katanya Allah, lima ja'altani ahwanan nadirina ilaik. Wahai hambaku, kenapa kau jadikan pandanganku pandangan yang hina, tidak punya harga sama sekali, katanya Allah. Masa tidak punya harga pandangannya Allah ini? Lalu, abdi, hambaku, katanya, atastahi min khalqi falam tastahi minni. Apa kamu malu dengan makhlukku, tidak malu sama aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketakutan khawas bukan lagi dengan surga dan neraka. Iya, apa dari mereka itu hilang keinginan untuk masuk surga dan hilang tidak. Mereka ingin masuk surga, iya, karena tahu di sana tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan bidadarinya, bukan dikarenakan istananya, bukan karena makanannya, tidak. Dia ingin masuk surga, niatnya lebih daripada orang-orang yang pertama. Orang pertama kepingin masuk surga, tetapi dikarenakan bidadarinya, istananya. Tetapi orang-orang khawas karena di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut sama neraka, iya, tetapi ketakutannya tidak sama dengan orang-orang awam. Ketakutan orang-orang awam takut diadab, takut dipentung, takut masuk dibakar. Mereka takut masuk, iya, bukan karena, tapi ketakutan yang lebih besar daripada sekedar badan yang dihukum. Ketakutan mereka karena di sana murkanya Allah. Hati yang tersakiti itu lebih berat daripada badan yang tersakiti. Apa itu? Murka Allah kepadanya itu lebih dia takuti daripada adab yang akan dirasakan oleh badannya. Maka ketika sudah ada perasaan seperti ini, berbahagialah, berarti kita orang yang khawas, orang yang khusus. Tetapi ketika kita terlarut dalam dosa demi dosa, berarti belum masuk dalam golongan ini. Lalu derajat yang paling tinggi adalah khosyatul asyikin, rasa takutnya orang-orang pecinta. Ini yang dikatakan khawasul khawas. Khawasul khawas, derajat tertinggi, pecinta. Dulu Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah menerangkan, kita pernah di Perancis, kata beliau, bersama guru kita, Syekh Said Ramadan Al-Buti, kata beliau. Lalu menerangkan tentang makna ubudiyah. Apa arti ubudiyah tersebut? Diterangkan dengan pengertian yang sangat luar biasa. Dibukakan pintu ilmu yang bisa memahamkan orang dengan waktu yang sangat pendek. Orang langsung mengerti apa arti daripada ubudiyah. Luar biasa. Lalu selesai acara, kita ditaruh di tempat khusus supaya tidak berkumpul dengan orang-orang banyak. Duduk kita berdua dengan guru kita. Lalu panitia yang mengadakan acara itu datang kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti, berkata, tadi ada seorang wanita yang dia bukan dari golongan kita Muslim, dia dari golongan selain daripada kita, minta izin untuk hadir bersama kita dan kita izinkan. Dan dia sekarang ada di depan pintu kantor, ini bertemu dengan panjenengan. Ayo biar datang, bukakan pintu untuknya. Dibukakan pintunya perempuan ini. Dia bukan muslimah, dia orang kafir. Dibukakan pintu, datang kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Lalu berkata, ya Syekh, perkataanmu benar-benar telah mengguncang dan merubah kehidupanku. Perkataan yang seperti petir menyambar yang bisa membuat terang hatiku. Hanya saja sedikit ada masalah dari apa yang kau ucapkan yang tidak saya pahami. Engkau barusan menerangkan tentang khosyah dan mahabbah. Yang kita ketahui yang namanya cinta itu tidak kenal yang namanya ketakutan. Cinta itu yang kita kenal bahagia, senang dan lain sebagainya. Itu makna cinta yang kita ketahui.
Bagaimana cinta itu bisa bercampur dengan ketakutan? Bagaimana cinta bisa bercampur dengan ketakutan? Sedangkan cinta yang kita ketahui hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan yang kita rasakan. Lalu kata Habib Ali Jufri, saya Ramadan menunduk, menangis sejadi-jadinya sampai basah ini. Jenggot yang sedikit di saya sampai basah, sampai netes nangis. Lalu beliau berkata, Pak, adakah ketakutan seorang pecinta lebih daripada kalau dia ditinggal dengan kekasihnya? Ada ketakutan yang lebih besar daripada ini? Tidak ada. Kalau sudah orang cinta, ketakutannya adalah dia satu, takut kalau ditinggal dengan kekasih, atau takut kalau cintanya tidak diterima. Maka ketakutan inilah ketakutan yang paling besar di atas muka bumi ini, adalah takutnya seorang pecinta ketika dia ditinggal dengan kekasihnya. Begitupun orang yang sudah dia itu menjadi kekasih Allah, ketakutannya hanya satu. Ketakutannya adalah takut kalau dia itu tidak dicintai lagi oleh Allah. Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Shihabuddin, beliau dalam perkataannya yang kita dengarkan, kalian rata-rata punya banyak ketakutan. Takut sakit, takut melarat, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita, kata beliau, tidak punya ketakutan apa. Ketakutan kita cuma satu, kita punya hati, dan hati itu tidak layak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu sifat di sana yang mungkin dengan sifat itu hati kita tidak layak lagi untuk dilihat sama Allah. Ada sifat tinggi, ada ujub, ada sombong, ada lain-lainnya itu. Yang kalau ada sifat itu Allah tidak mau memandang hati hambanya lagi. Ketakutan kita hanya satu, kita mempunyai hati yang hati tersebut tidak layak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu ya. Iya. Iya. Oleh karena itu, litahsul lakal ibadah wa taslam fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'bud summa ta'budahu. Karena harus kenal dulu dengan siapa yang kalian sembah, baru kalian sembah. Gimana kita Allahu Akbar tidak tahu kita menghadap kepada siapa? Ya begini akhirnya kualitas sholat kita ini. Karena kita Allahu Akbar dan kita tidak tahu sekarang kita berdiri di hadapan siapa. Seandainya kita tahu kita akan menghadap kepada siapa, seperti cerita Imam Ali Zainal Abidin, bukan dalam sholat, bahkan ketika hendak berwudu umatnya sudah pucat. Ketika ditanya apa yang membuat engkau pucat setiap hendak engkau itu mengambil wudu, apakah engkau tahu sebentar lagi saya akan berdiri di hadapan siapa? Di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tidak pucat? Wajah penuh aib ini, yang Allah tahu semua aib kita, kita akan berdiri sekarang di hadapannya. Terus merasa mulia, merasa soleh, merasa golongan orang-orang yang baik, di hadapan manusia yang tidak tahu kita tampak baik, tapi di hadapan Allah yang tahu semua apa yang kita lakukan, masih merasa tinggi kita ini. Orang yang tidak tahu diri inilah akan terlena dengan panggilan-panggilan yang menyesatkan ini, ustadz, kiai, apa, ini dan lain sebagainya. Terkadang membuat terlena sama badannya. Jangan terlena, karena kita yang lebih tahu dengan diri kita sendiri, dan Allah lebih tahu tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Dan ketika hendak sholat dan lain sebagainya, sekarang kita akan menghadap kepadanya dengan wajah apa? Hinakan diri kita, merasa hina, merasa pengakuan dosa di dalam setiap ibadah. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Sahibul Buddha, la'alla rahmat rabbihina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Semakin kita merasakan besarnya dosa kita ketika kita duduk di majelis seperti ini, ketika kita hendak sholat, ketika kita hendak ibadah, semakin besar pula bagian rahmat dan ampunan dari Allah yang akan kita dapatkan. Tapi hadir majelis dengan merasa kalau kita orang berilmu, hadir majelis kita merasa orang ahli ibadah, hadir majelis kita merasa orang yang tidak punya dosa, maka tidak akan mendapatkan apa-apa keberkahan dari majelis ataupun apa dari rahmat yang diturunkan Allah dalam majelis ini. Duduk di majelis dan merasa kita orang yang paling banyak dosa, duduk di majelis dan kita merasa orang yang paling banyak aib, dan harapan kita duduk dalam majelis seperti ini supaya aib dan dosa-dosa tersebut diampuni dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sejenak dulu. Akan kita lanjutkan nanti pembahasan tentang ilmu lebih dalam lagi. Ya,
Ini akobah yang pertama, rintangan yang pertama. Karena tidak mungkin seseorang itu akan melakukan kedepannya tanpa langkah pertamanya. Langkah pertamanya adalah ilmu. Ya, tidak apa-apa, sempatkan, jangan bilang tidak sempat. Tidak ada kata terlambat, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Majlis demi majlis membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu dengan siapa kita dan semakin tahu dengan siapa Tuhan kita, yang membuat kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تنساني من شفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله